Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Wulandari. Pada video ini saya akan membahas mengenai Project Based Learning atau PJBL, mulai dari pengertiannya, kelebihannya, dan kekurangannya. Perbedaannya dengan Problem Based Learning apa sih? Hingga contoh penerapan sintaknya pada modul ajar pendidikan agama Islam. Pernahkah kita melihat peserta didik yang hanya duduk dengan dengar penjelasan guru, mencatat materi, lalu beberapa hari kemudian melupakan apa yang telah dipelajari? Hal tersebut sering terjadi ketika pembelajaran hanya berpusat pada guru. Nah, peserta didik menjadi penerima informasi, bukan pelaku utama dalam proses pembelajaran. Padahal di era saat ini peserta didik tidak hanya dituntut menguasai pengetahuan, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik, serta menghasilkan karya yang bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif. Salah satu model yang banyak digunakan adalah PJBL, Project Based Learning, merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Pada model ini, proses pembelajaran dilakukan melalui sebuah proyek yang harus direncanakan, dikerjakan, dan diselesaikan oleh peserta didik. Melalui proyek tersebut, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar mencari informasi, menganalisis data, bekerja sama dengan teman atau satu kelompok, serta menghasilkan sebuah produk atau karya nyata. Dengan kata lain, peserta didik belajar bukan hanya dengan mendengar, tapi juga dengan melakukan. Inilah yang menjadi keunggulan utama PJBL. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena mereka harus menganalisis berbagai informasi yang ditemukan. Selain itu, kreativitas mereka juga berkembang karena dituntut menghasilkan produk yang menarik dan bermakna. Kemampuan komunikasi dan kerjasama juga semakin terlatih karena hampir seluruh kegiatan dilakukan sebagai penelitian menunjukkan PJBL mampu meningkatkan motivasi belajar, keaktifan peserta didik, dan keterampilan. Pada abad ke-21 yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Namun, seperti model pembelajaran lainnya, PJBL juga memiliki beberapa kekurangan. Pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran biasa. Guru juga harus menyiapkan kegiatan dengan matang agar proyek dapat berjalan sesuai tujuan. Selain itu, beberapa proyek memerlukan fasilitas dan sumber pembelajaran yang memadai sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Selanjutnya, ada satu hal yang yaitu membedakan antara project based learning dan problem based learning. Meskipun namanya hampir sama, sebenarnya keduanya memiliki fokus yang berbeda. Project based learning fokus pada pembuatan proyek dan menghasilkan sebuah produk sebagai hasil akhir pembelajaran. Produk tersebut bisa merupakan poster, video, laporan, infografis, timeline, atau bentuk karya lainnya. Sementara itu, problem based learning atau PBL berfokus pada proses penemuan solusi terhadap suatu masalah. Hasil akhirnya bukan produk melainkan pemecahan masalah atau rekomendasi solusi. Agar lebih mudah diingat, kita dapat menggunakan kata sederhana PJBL berorientasi pada produk, sedangkan PBL berorientasi pada problem atau masalah. Kita masuk pada sintak atau tahap pembelajaran project based learning. Nah, terdapat 6 sintak utama dalam model pembelajaran ini. Pertama, adalah menentukan pertanyaan mendasar. Pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan pemantik yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Pertanyaan tersebut harus menarik, menantang, dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Sintak kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Pada tahap ini, guru dan peserta didik sama-sama menentukan proyek yang akan dikerjakan, tujuan yang ingin dicapai, serta produk yang akan dihasilkan. Sintak ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan. Jadwal ini diperlukan agar proyek berjalan lebih terarah dan setiap peserta didik mengetahui tugas serta target yang harus diselesaikan. Yang keempatnya adalah monitoring atau memantau. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memantau, dan membantu peserta didik selama proses pekerjaan proyek. Nah, sintak yang kelimanya itu adalah menguji hasil setelah proyek selesai. Peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan dan guru melakukan penilaian terhadap proses kemampuan produk yang dihasilkan. Kemudian sintak keenam adalah evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini peserta didik dan guru bersama-sama mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilakukan selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya mari kita lihat sebut pada modul ajar pendidikan agama Islam kelas 7 dengan materi Damaskus, pusat peradaban timur. Selama pembelajaran diawali dengan
pertanyaan mendasar, yaitu apa? Bagaimana peradaban Bani Umayyah di Damaskus dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan Indonesia saat ini? Pertanyaan tersebut menjadi titik awal bagi peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok dan mulai merencanakan proyek yang akan dibuat. Produk yang dipilih dalam modul ini adalah timeline peradaban Islam Bani Umayyah. Nah, setelah proyek direncanakan, peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan selama 3 pekan. Pekan pertama digunakan untuk mengeksplor sejarah Bani Umayyah. Kedua digunakan untuk menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa tersebut. Nah, sedangkan pekan ketiga digunakan untuk menyusun, menyelesaikan produk. Nah, selama proses berlangsung, guru melakukan monitoring dan memberikan pendamping kepada setiap kelompok peserta didik, menjadi informasi dari berbagai sumber, berdiskusi dan menyusun timeline secara kronologis. Setelah proyeknya selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil timeline yang telah dibuat di depan kelas. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengujian hasil sekaligus melatih kemampuan komunikasi peserta didik. Pada tahap akhir, peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang mereka peroleh selama proyek berlangsung. Mereka mengevaluasi apa yang telah dipelajari, nilai-nilai yang diperoleh, kendala yang dihadapi. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa project-based learning tidak hanya mampu membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta tanggung jawab. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa project-based learning merupakan model yang pembelajaran penerapan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran melalui proyek yang bermakna. Model ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!